Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam kondisi 1811. Kembali lagi kita berjumpa di channel Basyang Sahabat Matematika bersama saya Mukhlis. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk akar yang merupakan bagian daripada matematika. Pada kesempatan ini kita akan membagi pembelajaran kita ke dalam 3 bagian, yaitu bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan, operasi aljabar pada bentuk akar, serta merasionalkan penyebut. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Poin 1, kita akan mengetahui bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, min 5, min 1/2, 0, 3, 3/4, dan seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan rasional yaitu gabungan dari bilangan bulat, 0, dan pecahan. Sekarang kita akan mengetahui apa sih bilangan irasional itu. Nah, bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B dengan A, B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contohnya, akar 2, akar 3, akar 5, pi, dan seterusnya. Harus dipahami bahwa ketika bilangan rasional dan bilangan irasional digabung akan menjadi bilangan real. Sekarang kita akan masuk di poin yang kedua, yaitu bentuk akar. Adapun langkah-langkah menyederhanakan bentuk akar menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi bentuk perkalian dua bilangan. Kemudian yang kedua, tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat. Yang ketiga, hasil penyederhanaannya disebut perkalian sebuah bilangan rasional dan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contohnya, hasil dari akar 27 sama dengan titik-titik dan akar 800 sama dengan titik-titik. Nah, kemudian kita jawab, untuk akar 27 itu sama dengan akar 9 kali 3. Nah, yang kedua, kita selesaikan akar 9 sama dengan 3. Kemudian, masuk di langkah yang ketiga, itu diperoleh akar 27 sama dengan 3 kali akar 3. Sehingga akar 27 sama dengan 3 akar 3. Untuk soal yang kedua, akar 800 sama dengan 400 dikali 2. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan nilai akar pangkat 2 dari 400. Jadi, akar 400 sama dengan 20. Sehingga didapat akar 800 sama dengan 20 dikali akar 2. Sama dengan 20 akar 2. Kita akan masuk di poin yang ketiga, yaitu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, begitupun sebaliknya. Perhatikan bentuk akar berikut ini. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 10, akar 15, dan akar 19. Kita akan mengubah bentuk akar tersebut ke dalam pangkat pecahan, yaitu
akar 2 sama dengan 2 pangkat 1/2, akar 3 sama dengan 3 pangkat 1/2, dan seterusnya sampai akar 19 sama dengan 19 pangkat 1/2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk pangkat pecahan untuk akar Kn dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu operasi aljabar pada bentuk akar. Poin pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalnya, X tambah 3Y ditambah 7X tambah Y sama dengan X tambah 7X ditambah 3Y tambah Y. Sama dengan buka kurung 1 ditambah 7 tutup kurung X tambah buka kurung 3 tambah 1 tutup kurung kali Y sama dengan 8X tambah 4Y. Konsep tersebut berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Misalnya, 10 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan buka kurung 10 tambah 4 tutup kurung akar 3 sama dengan 14 akar 3. 35 akar 2 dikurang 5 akar 2 sama dengan buka kurung 35 kurang 5 tutup kurung akar 2 sama dengan 30 akar 2. Dari operasi hitung di atas diperoleh sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A akar B plus minus C akar B sama dengan buka kurung A plus minus C tutup kurung akar B dengan A, B, C elemen real dan B lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita masuk di poin yang kedua, yaitu perkalian. Perhatikan perkalian berikut. Akar 2 kali akar 5 sama dengan akar 2 kali 5 sama dengan akar 10. 3 akar 3 kali 4 akar 5 sama dengan buka kurung 3 kali 4 tutup kurung akar 3 kali 5 sama dengan 12 akar 15. Dari contoh di atas diperoleh sifat perkalian bentuk akar yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. A akar B kali C akar D sama dengan A kali C akar B kali D dengan syarat A, B, C, D adalah elemen real dan B lebih besar sama dengan 0 serta D lebih besar sama dengan 0. Untuk poin yang ketiga yaitu pembagian. Perhatikan operasi pembagian berikut ini. Akar 45 dibagi akar 5 sama dengan akar 45 bagi 5 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Untuk yang kedua, akar 60 dibagi akar 15 sama dengan akar 60 per 15 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Yang ketiga, akar 90 bagi akar 3 sama dengan akar 90 per 3 sama dengan akar 30. Dari contoh di atas, diperoleh sifat pembagian dalam bentuk akar yang dapat dituliskan secara umum sebagai berikut. Akar A per akar B sama dengan akar A per B dengan syarat A dan B adalah elemen bilangan real dan A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita akan masuk di poin yang keempat, yaitu perpangkatan. Untuk mempelajari perpangkatan pada bentuk akar perlu diingat bahwa
A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Perhatikan contohnya. Akar 3 pangkat 5 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 3 akar 5 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Jawabannya, nomor 1, untuk akar 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 1/2 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5/2 sama dengan 9 akar 3. Yang kedua, 3 akar 5 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 5 pangkat 1/2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3/2 sama dengan 27 kali 5 akar 5 sama dengan 135 akar 5. Sekarang kita masuk di poin yang kelima atau poin terakhir dari bagian yang kedua, yaitu operasi campuran. Nah, sekarang kita harus ingat. Yang pertama, harus mengingat sifat-sifat pada bilangan berpangkat untuk mempermudah menyelesaikan operasi campuran pada bentuk akar. Yang kedua, pahami urutan operasi hitung berikut. Poin A, prioritas yang didahulukan dalam operasi bilangan yaitu bilangan-bilangan yang ada dalam tanda kurung. Poin B, jika tidak ada tanda kurung maka poin 1, pangkat dan akar sama kuat. Poin 2, kali dan bagi sama kuat. Poin 3, tambah dan kurang sama kuat. Poin 4, kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Selesaikan operasi bilangan berikut. Yang pertama, 8 akar 10 tambah 5 akar 5 kali 3 akar 2 sama dengan 8 akar 10 tambah 5 kali 3 akar 5 kali 2. Karena kali lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan, maka yang diselesaikan pertama yang bentuk perkalian, yaitu 5 akar 5 dikali 3 akar 2. Sehingga diperoleh 8 akar 10 ditambah 15 akar 10 sama dengan 23 akar 10. Contoh yang kedua, 4 dalam kurung akar 30 bagi akar 5 tutup kurung dikurang dalam kurung akar 2 kali akar 3 tutup kurung sama dengan 4. Kita selesaikan dulu yang ada dalam kurung, yaitu akar 30/5 tutup kurung dikurang akar 2 kali 3 sama dengan 4 akar 6 dikurang akar 6 sama dengan 3 akar 6. Sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu merasionalkan bentuk akar. Untuk poin pertama, yaitu penyebut berbentuk akar B. Perhatikan, 2 per akar 5 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita mau merasionalkan. Jadi, 2 per akar 5 sama dengan 2 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 atau perkalian sekawan. Sama dengan 2 akar 5 per akar 25 sama dengan 2 akar 5 per 5. Sehingga
dapat disimpulkan bentuk umum untuk penyebut berbentuk akar B itu sama dengan A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Sekarang kita masuk di poin yang kedua, yaitu penyebut berbentuk A tambah akar B atau A kurang akar B. Apabila pecahan-pecahan memiliki penyebut dalam bentuk akar, maka dapat dirasionalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawannya. Ingat, sekawan dari A tambah akar B adalah A dikurang akar B, dan sebaliknya. Bukti, A tambah akar B dikali A dikurang akar B sama dengan A dikali dalam kurung A kurang akar B tutup kurung tambah akar B dikali buka kurung A dikurang akar B tutup kurung, sehingga diperoleh A kuadrat dikurang A akar B ditambah A akar B dikurang B sama dengan A pangkat 2 dikurang B. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. 2 per 2 ditambah akar 3 sama dengan titik-titik. Kita jawab 2 per 2 tambah akar 3 sama dengan 2 per 2 tambah akar 3. Nah, perhatikan penyebutnya. Karena di sini tambah, maka kita kali dengan sekawannya, yaitu 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sehingga didapat 2 dalam kurung 2 dikurang akar 3 tutup kurung dibagi 4 dikurang akar 9 sama dengan 2 dalam kurung 2 kurang akar 3 tutup kurung bagi 4 kurang 3 sama dengan 2 dalam kurung 2 dikurang akar 3. Contoh yang kedua, rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. 3 akar 2 dibagi 6 kurang akar 3. Kita jawab. 3 akar 2 dibagi 6 dikurang akar 3 sama dengan 3 akar 2 bagi 6 kurang akar 3. Nah, perhatikan tanda penyebutnya. Di sini tandanya kurang. Jadi kita kali dengan sekawannya, yaitu 6 ditambah akar 3 dibagi 6 tambah akar 3 sama dengan 3 akar 2 buka kurung 6 tambah akar 3 tutup kurung dibagi 18 dikurang 3 sama dengan 3 akar 2 buka kurung 6 tambah akar 3 tutup kurung dibagi 15 sama dengan 1/5 kali buka kurung 6 akar 2 ditambah akar 6 tutup kurung. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga, yaitu penyebut berbentuk akar A tambah akar B atau akar A dikurangi akar B. Nah, bentuknya perhatikan, P per akar Q tambah akar R sama dengan P per akar Q tambah akar R kali. Perhatikan di sini bentuknya tambah, kita kali dengan sekawannya. Akar Q dikurang akar R bagi akar Q kurang akar R sama dengan P per Q kurang R dikali akar Q dikurang akar R. Nah, untuk yang bentuk penyebutnya min, P per akar Q dikurang akar R sama dengan P per akar Q kurang akar R kali akar Q tambah akar R per
akar Q tambah akar R sama dengan P per Q kurang R kali akar Q tambah akar R. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut. Soalnya, 7 akar 3 per 2 akar 5 tambah akar 2 sama dengan titik-titik. Sekarang kita jawab. 7 akar 3 per 2 akar 5 tambah akar 2 sama dengan 7 akar 3 per 2 akar 5 tambah 2 kali 2 akar 5 dikurang akar 2 per 2 akar 5 dikurang akar 2 sama dengan 7 akar 3 buka kurung 2 akar 5 kurang akar 2 tutup kurung dibagi 20 dikurang 2 sama dengan 7 akar 3 buka kurung 2 akar 5 dikurang akar 2 tutup kurung dibagi 18 sama dengan 7 per 18 dikali buka kurung 2 akar 15 dikurang akar 6. Contoh yang kedua, 7 per 2 akar 3 dikurang akar 2 sama dengan titik-titik. Sekarang kita jawab. 7 per 2 akar 3 dikurang akar 2 sama dengan 7 per 2 akar 3 kurang akar 2 kali 2 akar 3 ditambah akar 2 per 2 akar 3 tambah akar 2. Sehingga diperoleh 7 buka kurung 2 akar 3 ditambah akar 2 tutup kurung dibagi 12 kurang 2 sama dengan 7 buka kurung 2 akar 3 ditambah akar 2 dibagi 10 sama dengan 7 per 10 dikali dalam kurung 2 akar 3 ditambah akar 2. Nah, itu tadi penjelasan tentang bentuk akar. Sekarang untuk mengasah kemampuan para siswa dan santri, silakan selesaikan tugas berikut. Tugas yang pertama, hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 adalah titik-titik. Yang kedua, hasil operasi dari A. Akar 18 ditambah akar 50 dikurang akar 72. B. 7 akar 3 dibagi 4 akar 3 dibagi akar 3. Yang ketiga, bentuk sederhana dari buka kurung 3P pangkat min 3 Q pangkat 3 tutup kurung pangkat min 2 per buka kurung 3 pangkat 2 P pangkat min 1 Q pangkat 2 tutup kurung pangkat min 3. Untuk tugas portofolio kali ini, yaitu jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan luasnya adalah L, buktikan bahwa S sama dengan L pangkat 1/2. Kemudian, tentukan nilai S jika diketahui L sama dengan 1200 cm pangkat 2. Itulah tadi pembahasan tentang bentuk akar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Jadi silakan para siswa dan santri membaca bukunya di rumah terkait dengan persamaan kuadrat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.